Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita saksikan ceramah singkat Ustadz Muhaimin Karim bertepatan pada tanggal 17 Oktober 2021. Semoga yang mendengarkan mendapat pahala dan semoga menambah ilmu bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sudah tersedia satu-satu, Bapak. Yang pertama, mungkin kita hari ini ingin mendengarkan cerita ataupun sharing ilmu dari Bapak Muhaimin yang sudah lama tinggal di Hong Kong sebagai salah satu tokoh yang juga disegani, kami segani juga, dan kiranya Bapak berkenan berbagi ilmu, sharing kepada kami bagaimana kami semua sebagai WNI ataupun PMI yang berada di luar negeri bersikap dalam bekerja ataupun beribadah, sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga bagi keluarga dan bangsa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya berdiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Riki Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak karena beliau pernah ke Jepang, pernah tugas di Jepang. Juga Ibu Pani tentunya dan seluruh staf dari KJRI, para narasumber, rekan-rekan semua dari perwakilan organisasi yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu di sini dalam rangka Saresehan berkarya untuk bangsa, memperingati Sumpah Pemuda yang waktunya belum tiba, walaupun demikian, tapi bersyukur pada Allah kita bisa jamak takdimkan. Oh ya, pikirnya ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Senang sekali saya bisa berada di sini. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada KJRI untuk share dan berbagi bagaimana menjayakan berkarya untuk bangsa ini. Saya ingin menyodorkan 5 hal, ada 5 rukun untuk bagaimana supaya berkarya untuk bangsa ini dapat tercipta. Yang pertama, nawaitu harus kuat. Apa nawaitu, ibu-ibu? Niat. Niat. Kalau saya tanya, apakah kita semua datang ke Hong Kong ini niatnya untuk hanya sekedar mengarungi dolar atau apa? Tidak. Dulunya, waktu masih di kampung. Betul ya Bu ya? Ingin mengarungi sebanyak-banyaknya dolar apa? Dolar Hong Kong. Itu bagus sekali sebenarnya. Tetapi kurang sedikit bagusnya. Yang paling bagusnya adalah di samping kita berniat untuk mencari rezeki, mengais rezeki di Hong Kong ini, ada niat yang paling mulia. Di samping itu adalah niat bekerja ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Tanpa niat ini kita semua kosong dapatnya, Bapak Ibu sekalian. Dengan niat lillahi ta'ala kita akan mendapatkan 2 bonus. Mengarungi dolar juga dapat, pahala dari Tuhan menumpuk-numpuk, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena niat itu ataupun pekerjaan itu tergantung kepada niatnya.
Innamal a'malu binniyat. Niat. Jadi ibu-ibu sekalian, minta maaf saya sering mengucapkan ibu-ibu ya, kenapa ya? Pada bapak-bapak saya minta maaf ya. Jadi ibu-ibu sekalian, renew ataupun perbaharui niat kita semuanya. Karena kalau kita niat hanya ingin mengarungi dolar, itu kalau dapat. Kalau bangkrut, karena kan ada yang sudah 15 tahun, utangnya tambah banyak, ada lah banyak. Tapi di sini nggak ada ya. Insyaallah nggak ada. 15 tahun kerja di Hong Kong, dia mengarungi 15 karung Hong Kong dolar. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Tapi ada juga yang utangnya tambah banyak. Banyak, Pak. Nah, sebab itu mari kita nawaitu. Kita perbaharui kembali niat kita. Supaya apa? Dua-duanya dapat. Dolar dapat, ibadah pahala juga dapat. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam agama Islam yang namanya bekerja itu hukumnya wajib. Yang walaupun dalam agama sebenarnya ibu-ibu itu tidak diwajibkan untuk bekerja, terutama istri ya. Tapi karena kondisi suami kita, kondisi di tanah air, masalah pekerjaan agak sulit, sehingga kita mental sampai kemana ibu-ibu sekalian? Sampai ke Hong Kong. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya, karena hukumnya wajib dan karena kondisinya yang memaksa seperti itu. Dalam agama Islam, ayat yang mewajibkan bekerja itu turunnya setelah ayat sholat fardu 5 waktu. Jadi sangat tinggi sekali. Makanya dalam Islam itu bekerja itu wajib. Dan syarat pekerjaannya ada 3. Ikhlas, keras, cerdas. Jadi ibu-ibu ini kalau bekerja, praktekkan 3 AS ya. Kerja keras, kerja cerdas, Ikhlas. dan kerja ikhlas. Ikhlas itu adalah hasil ataupun pekerjaan hati. Cerdas itu adalah berhubungannya dengan otak, pikiran. Keras hubungannya dengan fisik. Jadi 3-tiganya harus dikombinasi supaya pekerjaan kita maksimum. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi. Dalam surat Al-Asr ada 4 karakteristik supaya manusia menjadi sukses, menjadi hebat ya. Yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah amilus sholihat. Amilus sholihat ini yang disebut sebagai kerja keras, amal yang baik, bekerja yang maksimum. Ini, jadi kalau kita ingin sukses dalam menjayakan berkarya untuk bangsa, ibu-ibu sekalian, please, nawa itu kita harus diperbaharui terus. Dan niat kita itu sebenarnya bisa digandakan. Yang dulunya mungkin kita hanya ingin mendapatkan dolar, sekarang kita bisa meniatkan, menggandakan berkali-kali niat. Dan pahalanya berlipat-lipat. Sekarang misalnya, ibu-ibu ini datang ke sini niatnya apa? Apa niatnya, Bu? Ibadah. Di sini, di tempat ini. Menghadiri undangan. Sebenarnya bukan sekedar menghadiri undangan. Bisa menggandakan 10 kali niat. Silaturahim, ingin bertemu Bapak Komjen. Wah, pahalanya luar biasa. Iya. Dan dalam silaturahim itu diberikan asuransi oleh Allah 2 hal, ya, panjang umur dan murah rezeki. Itu silaturahim. Makanya sering-sering bersilaturahim. Silaturahim itu apa sih? Sila itu nempel, rahim itu kasih sayang. Jadi menempel itu ya kayak salaman, ya bertemu. Orang yang suka tempel-tempelan, pegang-pegangan, minta maaf ya, elus-elusan, lebih romantiknya lagi apa, Bu? Ya,
minta maaf, raba-rabaan, ada nggak yang berantem? Nggak ada. Nggak ada. Orang suka salaman itu dijamin oleh Nabi, semua kedongkolan yang ada pada diri kita akan hancur semua, dosanya akan hancur dan akan menjadi persaudaraan yang hebat. Ini niat ya. Jadi gandakan niat. Niat itu sebagai motor. Dan niat itu ada dua. Yang pertama harus kuat. Ibu niat nyari duitnya kuat apa enggak sih? Kuat. Harus kuat ya. Harus kuat, banting tulang no problem. 24 jam banting tulang no problem. Jangan kalau gitu ya. 20 jam lah. Misalnya, semuanya nggak mau ya. Misalnya terpaksa juga, sudahlah ya, kita kerjakan saja, pasrah kepada Allah ya. Tidur 4 jam kalau berkualitas saya kira cukup. Bekas Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir itu tidurnya cuma 2 jam ketika jadi Perdana Menteri. Mikirin siapa? Kita mikirin diri sendiri saja ya Bu ya. Beliau mikirin rakyat. Pak Jokowi itu nggak bisa tidur itu. Mikirin siapa? Iya. Jadi niat harus kuat. Di samping kuat, niat itu harus jelas. Jelas itu bagaimana? Jelas itu misalnya ibu-ibu niat aku mau kerja di Hong Kong 10 tahun aja habis ngarungi 10 karung dolar aku pulang mau bisnis. Ini namanya kuat. Kalau ditanya orang, Mbak, sampean kerja di Hong Kong sampai kapan ya? Nggak tahu. Ya ini masalah. Nah, itu niatnya nggak kuat ya. Kalau jawabnya, ya kalau sudah ngumpul duit 10 karung ya aku pulang. Kalau enggak ya embuh. Wah ini namanya nggak bener niatnya. Sama, niat itu banyak ya. Sama misalnya minta maaf pada yang masih jomblo nih ya. Mbak, kapan panjenengan itu kapan sih niat kawinnya? Ataupun nikah? Kalau jawabnya ya kalau ada jodoh ya aku kawin, kalau enggak ya ini nggak bener ini niatnya. Niat yang betul harus jelas. Kalau ditanya orang, Pak, kapan mau nikah? Jawabnya gimana yang betul? Doain saya ya, tanggal 17 Agustus 2023 aku harus kawin. Tolong doain ya. Jelas semua nggak Bu? Ini niat harus kuat dan jelas ya. Oke, itu yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kita harus taat peraturan. Supaya apa? Ini berkarya untuk bangsa supaya sukses. Ya, tanpa menuruti peraturan kita mungkin di penjara ya Bu ya. Dan ini telah diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 19. Nanti bisa dibuka. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah peraturan Allah, taatilah peraturan Rasulullah, dan taatilah pemerintah setempat kita. Itu pemerintah Hong Kong. Ya, ibu-ibu ini harus mentaati peraturan dimanapun kita berada, termasuk di sini. Kalau Anda tidak menuruti peraturan yang ada di Olympic House, Anda tidak akan bisa masuk. Betul apa enggak? Betul. Anda sedang berada di sini, tiba-tiba tidak menuruti peraturan, berteriak-teriak, diusir apa enggak? Diusir. Maka peraturan, taati peraturan. Ketika di Victoria Pak, taati peraturan. Jangan apa? Jangan, oh ini tahu nih, jangan jualan. Tolong ya, jangan jualan, jangan buang sampah sembarangan ya, jangan nipu orang. Ini kan karena beberapa teman-teman laporan ke saya, Pak, duit saya dicopet Pak di Victoria Pak. Nah ini kan melanggar peraturan ini. Ini sering terjadi, ya. Datang ke Hong Kong kok tujuannya untuk nyopet, itu kan ada tuh orang begitu. Nah untuk kita, ya. Terpaksa. Pandemi. Jadi taati peraturan, pahalanya luar biasa. Ini dapat pahala semua kita, ya. Bagi niat yang kuat. Yang keduanya adalah taat
pada peraturan. Ya, dan orang yang taat pada peraturan, pikirannya tenang, jiwanya apa, Bu? Tentram. Tentrem, badan sehat, pekerjaannya lancar, rezeki duitnya tiap bulan dapat gaji. Bonus. Iya. Coba kalau tidak mentaati peraturan majikan, diterminat apa enggak? Terminin. Potong gaji atau apalah. Nah, jadi wherever you may be, dimanapun kita berada, kita harus mentaati peraturan setempat, ya Bu ya. Karena sekarang itu kan banyak teman-teman kita yang tidak mentaati. Akibatnya apa? Ada yang di penjara, apalagi di pulang, macam-macam, kasihan banget. Ini karena gara-gara tidak Mentaati peraturan. Ya. Yang ketiga rukunnya, berapa menit lagi? Karena saya dikasih 15 menit, ini susah baginya. Oh, udah lewat Pak dari Yang 15 menit. ketiga rukun ini rukun berkarya untuk bangsa ya, adalah syukur dalam diri kita. Kita harus menjadi manusia hamba yang ahli bersyukur kepada Tuhan. Ya, Nabi pernah pesan kepada kita tentang masalah syukur ini. Jika Anda ingin hidup bahagia, selamat di Hong Kong ini ataupun dimanapun, ya, ingin bahagia, maka sering-seringlah Anda melihat kepada orang yang standar derajatnya secara keduniaan lebih rendah daripada kita. Ini untuk membuat kita menjadi senang. Maksudnya begini, orang yang ahli bersyukur, ya, dia akan melihat kepada orang yang lebih sedikit nikmatnya, dia bersyukurnya akan lebih banyak. Contoh, ketika hanya kita memiliki atau ketika kita memiliki cuma mobil yang butut misalnya, orang yang ahli bersyukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya mobil walaupun mobilnya apa? Dorong-dorongan. Alhamdulillah masih punya. Tetangga aku kemana-mana naik motor. Nah, ini tandanya orang bersyukur. Tapi orang yang tidak ahli bersyukur, dia akan melihatnya ke atas terus. Sudah gajian kita cuma 7.000 ya Bu ya? Belum. Allahumma Amin. amin. Sudah gajinya paling kecil, minta maaf ya Bu ya, saya juga paling kecil, termasuk saya ini maksudnya ya. Pandangan hidup, lifestyle-nya itu mendongak ke atas. Mau minum kopi, maunya yang Starbucks. Gak tahu itu makan di warteg-warteg, ini gengsi, gak mau. Mau makan, maunya yang di Maxim. Senio Yoya itu. Oh, Yoshinoya. Yoshinoya. Sushi King. Mau ngalahin majikan. Mati apa nggak dalam seminggu kita? Mati. Orang yang ahli bersyukur, dia melihat ke bawah. Ya, walaupun gaji kita paling kecil. Kalau kita melihat di negara kita saja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Coba orang yang sama statusnya dengan kita di Jakarta itu berapa sih gajinya? 2,5 juta. Harus melihat ke situ loh, ya. Supaya apa? Kita bertambah syukur kepada Allah. Alhamdulillah, rupanya gaji aku ini kalau dikurskan ya, itu menjadi berapa juta Bu, satu bulannya? 12 juta. Ada yang 9, ada yang 10. Saya baru ketemu di masjid ya. Cerita ke saya mau ke sini nih, Pak, alhamdulillah majikan saya baik sekali sekarang. Sekarang gaji saya 6.000 lebih Pak ditambah. Saya bilang alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur, ternyata kita berada di atas ratusan juta yang lain. Kita melihat ke Afrika hari ini nih, untuk sore aja nanti nih, mungkin nggak tahu dia bisa makan apa enggak. Kita semuanya gratis, rumah gratis, listrik Gratis. air Gratis. setrika, Gratis. obat-obatan Gratis. gratis semua, nggak bayar. Teman kita di Jakarta tuh mikir di kos-kosan tuh sampai 3 bulan ada yang belum bayar, 3 bulan belum bayar, stres apa enggak Bu? Kita di sini enak-enakan,
Ya Bu ya, nggak perlu mikirin listrik, air, makan dan lain sebagainya. Ini jadi perlu supaya kita menjadi manusia yang tangguh dan ahli bersyukur, ya. Maka sering-sering melihat kepada orang yang di bawah standar kita. Tadi saya kasih contoh. Kalau kita hanya memiliki mobil yang butut, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Masih punya mobil walaupun butut. Tetangga aku kemana-mana naik motor. Orang yang punya motor, karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Masih punya motor. Tetangga aku kemana-mana naik apa? Sepeda. Naik sepeda, ya. Orang yang punya sepeda, karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku masih punya sepeda. Tetangga aku sebelah nih kemana-mana jalan Kaki. hebat apa enggak Bu? Hebat. Orang yang jalan kaki, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Masih bisa jalan. Kaki. Tetangga aku kemana-mana didorong-dorong, ya Bu ya, lumpuh, stroke. Orang yang stroke, karena dia disyukur, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup. Gitu loh. Tetangga aku kemarin caw ke rumah sakit nggak balik-balik. Ini orangnya apa namanya Bu? Bersyukur. Makanya nikmat. Orang yang bersyukur itu nikmat banget. Gak akan ada istilahnya dendam itu enggak. Ini orang yang gak ahli syukur. Dia melihat tetangganya beli mobil, beli motor Harley Davidson. Gak disentuh, gak diomelin, meriang-meriang. Ada gak kayak gini Pak? Disentuh juga enggak, diomongin juga enggak. Baru melihat langsung panas dingin. Nggak bisa tidur malamnya. Ya. 2 bulan berikutnya, beli mobil baru. Kira-kira gimana Bu orang ini? Langsung geblak. Tahu geblak? Semaput, ya? Langsung semaput. Dibawalah dia masuk ke rumah sakit sampai masuk ICU 2 bulan. Sudah 2 bulan dibisiki istrinya, Mas. Tetangga kita itu beli mobil masih ada. Jangan jadi orang seperti ini ya Bu ya. Orang yang tidak ahli syukur, hidupnya susah, badannya kurus, temennya sedikit, rezekinya seret, makan tidak enak, tidur tidak Nyenyak. mandi tidak basah. Ini orang yang geblak tadi, ya. Akibatnya 3 hal. Ya, apa tadi? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Kenapa nggak basah? Nggak ada air. Saya ada cerita fakta minggu kemarin. Saya nggak nanya, dia cerita sendiri. Pak, majikan saya itu nggak tahu kenapa di kamar mandi kok bilang mandi, 2 jam keluar kok kering semua. Sikat gigi enggak, keluar lagi nggak ada basahnya. Saya bilang ini stres orangnya. Ini ada orang kayak gitu ya. Jadi ini orang yang ahli syukur. Enak, indah orang ahli bersyukur. Ya. Jadi apapun di virus sekalian yang kita dapatkan, baik itu gajian, pemberian, walaupun sedikit, cepat-cepat mengucapkan tojele, toce Allah, tojele pada majikan atau siapapun, ya, ya, ataupun ya, bahasa apalah, ya, thank you, arigatou gozaimasu. Kalau bahasa Tagalognya, maraming salamat po. Oh, jadi bahasa apa saja lah kalau majikannya orang Filipina ya, ya, ucapkan langsung, ya, dan ini sehat. Sebaliknya orang yang tidak suka berterima kasih, ini akan menjadi dongkol dan akan menjadi permusuhan. Saya kasih contoh, minta maaf. Ini saya kasih contoh, misalnya Pak Pastor ya, Pak Pastor dengan Bu Judi ya.
Oke, misalnya saya jadi bos, jadi majikan. Nggak lama lagi ini kan akan ada Gong Hei Fa Choi ya Bu ya? Ya. Bulan apa? Bulan 2. Ketika tahun baru Cina tiba, wah saya mau ngasih angpau ini, ya. Saya kasih Bu Judi $5.000. Ribuan semua itu, warnanya apa ribuan itu? Oren-orenan. Ketika saya memberikan 5.000, ini pas Pak Pasurnya tahu, lihatin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kira-kira pikiran Pak Pasur ini apa? Maunya apa ya? Saya juga mau gitu. Ya kalau misalnya sama jangan kurang dong. Tiba-tiba Bu, saya ngasih 500 tok. Sudah 500, yang Bu Judinya ngeliat lagi nih, ratusan semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, kira-kira mana yang sakit hati, mana yang seneng? Kalau Pak Pasur ini ahli bersyukur, nggak akan sakit hati. Dia akan langsung mengucapkan kepada saya berkali-kali, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, kocel ya, kocel. Berkali-kali, walaupun dapat berapa tadi? 500. Mbak Juni saya dapat 5.000, satu kali pun enggak. Coba. Ya walaupun senangnya luar biasa, tapi tahun depan aku akan dapat. Nggak dikasih lagi. Karena tidak terima kasih kepada saya. Jadi walaupun mendapatkan uang sedikit, kalau dia berterima kasih kepada Allah, itu nggak ada rasa dengki, itu nggak ada. Dan ini kejadian di Hong Kong ini, ya. Ketika ada satu majikan, kemudian pembantunya ada 2. Apalagi yang beda bangsa ya, Bu ya. Orang kita Filipina misalnya. Kan setannya kan banyak di situ. Betul apa enggak? Iya, ada namanya setan itu namanya menteri Dasim. Nah, itu. Saya jelaskan Dasim ini ya. Jadi ada 10 kementerian persetanan. Ya. Ini menyaingi bukan jenengan bukan. Menyaingi kementerian 10 malaikat. Kan hafal 10 malaikat ya? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan seterusnya. Setan nggak kalah. Akhirnya membuat satu barisan kabinet yang disebut sebagai Persetanan. Kabinet Persetanan. Menterinya 10. Di antara menteri yang paling aktif adalah Dasim. Dasim ini tugasnya apa? Dasim ini ditunjuk oleh Perdana Menterinya Ibrit untuk mengepalai Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia, disingkat menjadi Depur Dudom. Jadi antara Pak Pasur dengan Bu Judin diadu domba terus. Itu Pak Muhammad ini jangan-jangan ada apa-apa nih, ngasihnya kepada aku kok sedikit, ya. Akhirnya apa? Di rumah itu sudah sempit, ya. Ditambah dengan apa tadi? Pedopolan itu, ya. Akhirnya apa? Ketemu merengut, jadi berduanya Bu ya. Iya, dua-duanya akhirnya nggak pernah bertegur sapa. Kalau sudah merengut, sudah rumahnya kecil, sering merengut lagi. Apa kira-kira yang terjadi? Suasana bosan. Ada satu kajian di Amerika. Orang yang merengut, sekali aja merengut, itu akan dapat menarik 14 urat saraf yang ada di sini. Dan akan menjadikan urat saraf itu wrinkling. Mengah. Sayap. Apa enggak wrinkling itu? Sayap. Mengkerut. Sekali mengkerut, urat saraf 14 ini menarik. Coba kalau satu hari 12 kali mengkerut. Langsung. Makanya kata orang tua kita, orang yang sering marah-marah, mengkerut, cepat Tua. Kalau cepat tua, cepat Kok Yang ini? sering cemberut ya, Bapak Ibu sekalian, syukur ikhlas. Habis waktunya ya, Bu? 30. Tambah menit untuk saya? 7 menit, oke cukup. Tadi rukunnya yang pertama niat, kedua taat, ketiga
Syukur. Yang keempat sabar. Sabar ya Bu ya. Sabar. Kata Allah, innallaha ma'as. Sabirin. Saya tanya sekarang ya Bapak Ibu. Sabar itu ada batasnya apa nggak ada batasnya? Tidak ada. Ngacung yang ada batasnya ngacung. Tidak ada. Ini ngacung satu. Dia ngacung. Sabar itu tidak ada Batasnya. Ingat ya Bu ya. Jadi kalau sabar itu kan ada batasnya, ya belum sabar namanya. Ingat ya. Dan orang yang sabar itu dikatakan oleh Nabi sebagai the strongest man or woman. Orang yang sabar ketika dia marah, menahan amarah nafsunya tapi dia tahan, itu orang yang paling hebat. Dalam hadis dikatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah orang yang dikatakan smackdowner. Oh, tahu smackdowner Bu? Orang yang suka membanting orang, bukanlah itu orang yang kuat, kata Nabi. Tapi orang yang paling hebat dan kuat adalah orang yang dapat menahan amarah ketika dia marah. Ego, marah, nafsu dia tahan. Itu orang yang paling hebat. Jadi saya sarankan pada diri saya dan ibu-ibu sekalian, bapak semuanya di sini, jadilah orang yang apa? Sabar. Sabar. Orang yang sabar itu indah. Pernah panjenengan dinyinyiri orang? Pernah. Pernah dicisin-cisini orang? Pernah. Apa cisin itu? Gila. Gila-gila itu. Tenang. Gak usah balas, ya. Ketika kita digila-gilai orang, dianjing-anjingi orang, kata Nabi, keep quiet. Ya. Diam 1000 bahasa. Biarkan saja dia ngoceh. Ada kajian di Amerika. Orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari 4 menit. Berapa menit? 4 menit. Saya ulangi. Orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari berapa menit? 4 menit. Apa ya? Saya ulang lagi. Orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari 4 menit. maka biarkan saja. Ketika marah darahnya sampai di situ atas. 2 menit drop setengah. 3 menit tinggal segini. 4 menit sampai ke lantai. 5 menit sampai ke titik 0. Nah, ya. Jadi kalau sudah lebih dari 4 menit itu netral. Dia akan baik. Ya, makanya tunggu sajalah. Kalau majikan kita marah-marah, teman kita marah-marah, ya, tenang biarkan. Ya. Dan ketika kita sabar ketika itu, ya, di situ Allah memberikan pahala yang luar biasa, luar biasa. Dan kita yang dimarahi, tolong ya. Sebenarnya orang yang memarahi kita itu, dia sedang terkena penyakit yang amat kronis sebenarnya. Iya, setannya itu banyak sekali di situ. Iya. Sebab itu, ya, kitanya harus diam. Kalau kita membalas kemarahannya, ini yang bikin akan jadi ribut. Ya, ketika majikan kita marah-marah membawa belati, kitanya bawa golok, kira-kira gimana? Perang. Nah, jadi ya, yang terbaik adalah diam dulu, biarkan saja. Kecuali kita diancam secara fisik ya, itu beda lah. Tapi kalau hanya sekedar verbal ataupun ucapan-ucapan, tenang, relax ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang memarah-marahimu itu, orang yang membenci-bencimu, menghina-hina dirimu, semua kebaikan yang ada pada dirinya akan ditransfer ke dalam rekening kebaikan kita. Jadi siapa yang untung, Bu? Kita. Kita. Makanya jangan sampai tersakiti hati kita. Ya, jangan ambil hati. Bisa nggak, Bu? Belajar ya, supaya sukses gitu loh. Ini baru diomelin sedikit, nggak bisa tidur, pengen pulang. Jangan, harus bangkit dari itu. Bangkit atau tumbuh terus. Nah ini bersatu, bangkit dan tumbuh. Oke, satu lagi. Tadi sudah 4 ya, tinggal 2 menit ya Bu ya. 2 menit.
Satu lagi rukunnya supaya berkarya untuk bangsa ini tercapai dan maju adalah sanggup memaafkan kesalahan orang. Sanggup, Bu? Sanggup. Tiap malam majikan ngomelin terus, no problem. Kita lagi nabung pahala sebenarnya di situ. Sedang apa? Nabung pahala. Nabung, ya. Maka apapun yang terjadi, sudahlah kita maafkan saja. Ya. Orang yang berjiwa pemaaf hatinya tenang. Walaupun berat ya. Orang yang memaafkan itu seolah-olah kayak memindahkan gunung itu. Berat apa enggak, Bu, mindahin gunung? Mindahin kursi aja berat ya, Bu ya. Apalagi gunung. Ya, tapi kita harus mampu memaafkan orang. Ya, di samping kita sehat di dunia, ya, di akhirat kita akan mendapatkan surga. Amin. Orang yang berjiwa pemaaf balasannya apa? Surga. Ya, Nabi pernah memberikan tausiah di kalangan sahabat. Wahai para sahabatku, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga di akhirat kelak. Sampai diulangi 3 kali. Akhirnya salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menyebut si Fulan terus sampai 3 kali? Tidak menyebut-nyebut nama kami. Nabi lalu menjawab, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga itu karena dia memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa, Bu? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Coba, apa enggak? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sanggup, Bu? Sanggup. Jam 9 berantem dengan majikan. Kalau panjenengan tidak sanggup memaafkan, kira-kira bisa tidur nyenyak apa enggak? Nggak. Limbang-limbung kiri kanan juga jam 4 nggak bisa tidur, susah. Tapi kalau berjiwa pemaaf bisa tidur apa enggak? Bisa. Sebab itu saya sarankan, saya nasihatkan, maafkan semua orang, bekas pacar, bekas suami, pokoknya siapapun lah. Maafkan saya, maafkan Pak Konjen, maafkan semua orang, teman-teman, majikan aku, pokoknya semuanya lah kita maafkan dengan ikhlas. Insya Allah dengan begitu kita akan dapat apa? Tidurnya. Kalau bisa tidur, itu insya Allah akan sehat. Jadi inilah pesan-pesan saya, mungkin lebih dari minta maaf ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada mau tanya jawab, insya Allah setelah ini akan bisa diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pesannya dan